Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Tamsir dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan paper kedua yang saya review untuk pemenuhan tugas dan juga nilai LSDM mata kuliah Large Scale Data Management. Untuk yang kedua ini saya mengambil paper yaitu Big Data in Cybersecurity, a Survey of Application and Future Trends. Ini berdasarkan jurnal dari Big Data in Cybersecurity dan juga autornya ada penulisnya adalah Muhammad M. Alani dan sumbernya dari Journal of Reliable Intelligence Environments 2020. Yang pertama latar belakang dan juga masalahnya yang ada di sini itu di mana pada awalnya latar belakangnya itu ledakan data. Jadi pada tahun 2020 lebih dari 4,57 miliar pengguna internet menghasilkan lebih dari 2,5 quintillation bytes data setiap harinya. Jadi ini tuh menimbulkan keterbatasan sistem klasiknya ditemukan ini, di mana teknik pemrosesan data dan sistem keamanan fiber secara tradisional atau secara warisan itu tidak lagi mampu menangani volume kecepatan data sebesar ini. Oleh karena itu muncullah peluang baru, yaitu dengan peningkatan pesat dalam pembuatan data ini mendorong pemanfaatan Big Data Analytic atau BDA ini ke tingkat yang baru, khususnya sebagai solusi cerdas untuk mendeteksi ancaman dan melindungi sistem dari ranah keamanan cyber. Dan yang kedua, yang di sini jelaskan tentang tahapan pemrosesan big data yang di paper itu seperti apa. Jadi big data hadir dalam dalam berbagai bentuk dan ukuran sehingga tidak langsung digunakan untuk analitik tanpa melalui beberapa tahapan. Oleh karena itu bisa dilihat di bagian sebelah kiri ini itu dijelaskan tahapan utamanya. Yang pertama ada data acquisition yaitu pengumpulan data. Dikumpulkan dulu datanya, setelah itu melakukan data pre-processing atau pra-pemrosesan data. Dan selanjutnya adalah data analisis, ada itu analisis data seperti dengan menggunakan machine learning. Dan yang keempat adalah application analytic, yaitu analitik aplikasi atau dengan visualisasi dashboardnya. Yang terakhir adalah visualization-nya atau visualisasi datanya. Nah, di sini juga di paper ini menjelaskan tentang metodologi penelitian secara jurnalnya di sini. Jadi jurnal ini melakukan tinjauan literatur sistematik atau systematic literature review terhadap 56 makalah penelitian, terutama dari rentang 2015 sampai 2020. Jadi ini memiliki fase pemilihan literaturnya sebagai berikut, yaitu pertama bisa dilihat di bagian sebelah kanan ini itu pertama itu mulai dari perancangan database yaitu 2731 makalah ditemukan dan setelah itu penyaringan berdasarkan judulnya, setelah itu eh, penyaringan teknis penuhnya, setelah itu melakukan teknik snowballing, dan setelah itu daftar akhir ditemukan 56 makalah, dan yang terakhir melakukan kategorisasi. Jadi dari 56 makalah tersebut di sini ada kategorisasi aplikasi Big Data dalam keamanan cyber. Di sini ditemukan dari 56 makalah tersebut ini itu ditemukan yang pertama itu deteksi intrusi dan juga anomali ditemukan 38%. Yang kedua deteksi spam, spoofing dan juga phishing-nya ditemukan 16%. Yang ketiga deteksi malware dan juga ransomware-nya ditemukan 7%. Dan yang keempat yaitu keamanan code dan code security-nya ditemukan 14%. Yang kelima, keamanan cloud-nya ditemukan 7%. Dan yang keenam adalah aplikasi lainnya dalam keamanan cyber ditemukan 18%. Dan setelahnya akan dijelaskan. Oke, yang pertama ini deteksi intrusi anomali eh, berdasarkan intrusion dan juga anomaly detection yang tadi ditemukan 38%. Jadi ini merupakan area yang paling banyak diteliti karena ditemukan 38%. Berfokus pada mendeteksi aktivitas aneh atau akses tidak sah pada jaringan atau host. Bisa dilihat di tabel sebelah kanan ini adalah summary of paper in intrusion eh, and anomaly detection. Jadi dia ditemukan oleh beberapa paper di tahun yang berbeda. Di sini ada aspek of big data yang berbeda-beda. Di sini tuh ditemukan bahwa penerapan big data ini memiliki reduksi dan juga ekstraksi dan juga penggunaan deep learning seperti algoritma LSTM. Dan untuk reduksi dan ekstraksinya itu adalah miliaran baris data atau log itu sistem dan jaringannya untuk mempercepat analisis forensik. Misalnya itu parallel log parser. Dan selanjutnya untuk penggunaan deep learningnya itu untuk mengenali pola normal eksekusi log sistem dan mendeteksi anomali saat ada penyimpangan. Mohon maaf. Contohnya seperti sistemnya itu deep logs. Gitu.
Selanjutnya yaitu eh, mendeteksi spam, spoofing, dan juga phishing. Di sini fokus utamanya itu mendeteksi pesan tidak diinginkan seperti spam, manipulasi identitas pengiriman atau spoofing, dan juga penipuan untuk mencuri data seperti phishing. Jadi bisa dilihat di tabel sebelah kanan dan bersama dengan sebelumnya, dia menurut summary of paper in spamming, spoofing, and phishing detection section di sini ditemukan bahwa penerapan big data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan media sosial, yaitu menganalisis jutaan tweet atau postingan untuk mendeteksi botnet penyebab penyebar dan penyebab spam ini. Dan juga ulasan palsu seperti crowd turfing dan mendeteksi peternakan like seperti like farm di Facebook menggunakan fitur leksikal. Yang kedua, itu ditemukan bahwa email dan juga URL itu menggunakan klasifikasi machine learning pada korpus email berskala besar untuk mendeteksi email phishing yang lolos dari filter standar serta mengevaluasi jutaan URL untuk mendeteksi URL yang jahat atau yang indikasi melakukan cyber pelanggaran cyber. Oke, selanjutnya yaitu deteksi dari malware dan juga ransomware-nya. Di sini fokus utamanya adalah melawan perangkat lunak berbahaya seperti malware dan serangan penyanderaan data yaitu ransomware. Jadi penerapan big datanya berdasarkan tabel yang di sebelah kiri ini itu ditemukan ada tiga. Yang pertama itu analisis berdasarkan ekosistem, yaitu menganalisis jutaan grafik pengunduh atau downloader graph dan juga untuk menangkap pola pengunduhan file jinak dan juga jahat. Yang kedua adalah pelacakan ransomware-nya dari end to end-nya, yaitu memproses data selama 2 tahun dari pembayaran tebusan, riwayat korban, dan juga database Bitcoin untuk memahami ekosistem serangan ransomware. Yang ketiga adalah Android malware, yaitu melatih sistem machine learning untuk mendeteksi malware di OS Android, misal sistem eh, Android. Yang tadi seperti pelacakan ransomware end to end yang disinggung Bitcoin itu adalah seperti contohnya yang dijelaskan di paper. Selanjutnya adalah tentang keamanan code-nya atau code security-nya. Di sini fokus utamanya itu menentukan kerentanan atau serangan di dalam baris code sumber, terutama pada perangkat lunak open source seperti FOSS. Jadi bisa dilihat di tabel sebelah kanan seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, ditemukan bahwa penerapan big data ini ada tiga juga, yaitu yang pertama penemuan clone code rentan, yaitu memproses 1 miliar baris code hanya dalam 14 jam untuk mendeteksi tiruan code atau code clones memiliki kerentanan keamanan. Contohnya sistem Fudi. Yang kedua, pencarian bug firmware IoT, yaitu mencari bug pada jutaan fungsi firmware perangkat IoT menggunakan teknik berbasis grafik yang scalable. Contohnya sistemnya Genius. Nah, yang ketiga adalah pembuat eksploitas otomatis pada aplikasi web dinamis dengan menganalisis jutaan baris code menggunakan code PHP. Nah, selanjutnya adalah keamanan dari cloud atau cloud security-nya. Jadi fokus utamanya itu adalah melindungi sumber daya komputasi awan yang bersifat elastis dengan digunakan oleh banyak penyewa seperti multi tenancy. Dan seperti dijelaskan yang sebelumnya di tabel sebelah kanan ini adalah hasil dari summary of paper and cloud security section-nya berdasarkan karena sekarang kita membahas tentang cloud security. Jadi ditemukan penerapan big data-nya yaitu yang pertama berdasarkan asuransi keamanan cybernya di mana analitik insiden ini untuk sistem asuransi cyber berbasis cloud atau CA/HCA yang mengurangi biaya tanpa mengorbankan keamanan. Yang kedua adalah ditemukan bahwa audit keamanan proaktifnya yaitu memproses jutaan baris log awan atau cloud logs untuk mendeteksi ketergantungan peristiwa, memungkinkan audit keamanan yang sangat cepat, hanya butuh 6 ms untuk mengaudit 100.000 virtual machine. Jadi diskusi dan tantangan masa depannya, pemanfaat big data itu sangat bergantung pada kemampuan menjaga integrasi data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi di sini ditemukan mengandalkan big data untuk keamanan berarti kita harus menjaga integritas data itu sendiri. Tantangannya itu ada positioning, yaitu aktor jahat dapat memanipulasi data pelatihan atau training data sehingga sistem machine learning itu gagal mendeteksi serangan. Dan solusinya apa? Itu solusinya adalah pengembangan konsep machine unlearning, yaitu membuat sistem melupakan data pelatihan yang ternyata disusupi atau tidak diinginkan atau terjadinya cyber crime. Yang
Tiga adalah terdapat 7 kelemahan pitfalls, yaitu penggunaan data science dalam keamanan cyber yang harus diwaspadai sumber data, fitur engineering-nya, metrik evaluasi, dan juga pemilihan algoritmanya. Jadi kesimpulan dan juga arah penelitian selanjutnya itu seperti apa? Untuk kesimpulan sendiri itu analitik big data itu bukan sekedar alat pelaporan offline, melainkan telah menjadi komponen terintegrasi online yang membuat keputusan real time untuk melawan ancaman keamanan cyber yang kompleks. Dan juga ada penelitian masa depan atau future direction yang dijelaskan di paper ini itu ada 4. Yang pertama itu adalah tentang deteksi intrusi skala besar, yaitu menggabungkan komputasi awan dan juga machine learning untuk mendeteksi zero day attacks. Yang kedua, itu keamanan media sosialnya, itu mendeteksi oversharing data oleh pengguna yang memicu pelanggaran privacy. Yang ketiga adalah keamanan cyber ringannya atau lightweight-nya, yaitu mengembangkan analitik untuk era smart city dan juga IoT, membutuhkan pemrosesan yang hemat memori dan juga daya. Yang terakhir adalah deteksi penipuan atau fraud dan juga perlindungan privasi yang lebih mutakhir. Ini sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.